Halo semua, perkenalkan nama saya Raymond Efrati Sinuraya. Saya dari kelas 10 E5 ingin mempresentasikan tentang syarat-syarat uang pada pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Jadi, pada penjelasan yang pertama, kita akan membahas tentang uang. Apa sih itu uang? Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam pertukaran barang dan jasa, serta dalam pembayaran utang. Uang tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk seperti elektronik atau digital. Dan selanjutnya yaitu adalah fungsi uang. Fungsi uang yang pertama adalah alat tukar, yaitu mempermudah proses jual beli dan menggantikan sistem barter. Dan yang kedua adalah satuan hitung untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa secara numerik. Dan yang ketiga adalah penyimpanan nilai, penyimpanan kekayaan untuk digunakan di masa yang mendatang. Dan yang keempat adalah standar pembayaran tertunda yang digunakan untuk transaksi kredit atau cicilan. Nah, kita akan masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang syarat-syarat uang yang menjadi topik atau materi utama yang akan saya jelaskan. Jadi, syarat-syarat uang itu berfungsi secara efektif dalam perekonomian. Uang harus memiliki sifat-sifat tertentu. Syarat-syarat ini memastikan bahwa uang dapat digunakan secara luas, praktis, dan aman dalam berbagai transaksi. Syarat yang pertama yaitu dapat diterima secara umum atau acceptability, yaitu agar uang dapat berfungsi, masyarakat harus mempercayai dan menerimanya sebagai alat tukar yang sah. Kepercayaan ini biasanya timbul karena adanya jaminan dari otoritas negara seperti bank sentral dan penggunaannya yang luas di masyarakat. Contoh, rupiah diterima di seluruh Indonesia untuk membeli barang, membayar jasa, dan transaksi lainnya. Dan syarat yang kedua yaitu mudah dibawa atau portability. Uang harus praktis dan mudah dibawa kemanapun dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting agar uang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa menyulitkan penggunanya. Contoh, uang kertas dan koin modern dibuat ringan dan ringkas. Beberapa dengan sistem barter yang menggunakan barang seperti ternak atau hasil pertanian. Dan yang selanjutnya adalah syarat yang ketiga, yaitu tahan lama atau durability. Uang harus terbuat dari bahan yang kuat agar tidak cepat rusak, sobek, atau hancur akibat penggunaan berulang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan nilai uang. Contoh, uang kertas biasanya terbuat dari campuran serat khusus atau bahan polimer yang tahan terhadap kelembapan dan keausan. Dan selanjutnya yaitu syarat yang keempat, yaitu mudah untuk dibagi atau divisibility. Jadi, uang harus bisa dipecah ke dalam satuan yang lebih kecil agar bisa digunakan dalam berbagai transaksi, baik besar maupun kecil. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan harga dan pembayaran. Contoh,
dari 1.000 sampai 100.000. Semua pecahan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan syarat yang kelima yaitu memiliki nilai yang stabil, stability of value. Nilai uang harus relatif stabil dari waktu ke waktu. Jika nilai uang sering berubah karena inflasi atau deflasi, maka orang akan kehilangan kepercayaan terhadap uang tersebut. Contoh, negara dengan inflasi tinggi sering mengalami penurunan daya beli masyarakat karena harga barang terus naik. Dan syarat yang keenam yaitu sulit untuk dipalsukan, non-counterfeitability. Uang harus memiliki sistem pengamanan agar tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Nah, ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kerugian akibat peredaran uang-uang palsu. Contoh, uang asli yang kita lengkapi dengan watermark, benang pengaman hologram, tinta berubah warna, dan kode khusus yang hanya bisa dikenali oleh alat tertentu. Jadi, itulah dia syarat-syarat yang keenam untuk uang-uang palsu. Jadi, teman-teman, kita bisa memastikan bagaimana uang yang palsu dan uang yang asli. Dan terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat yaitu agar uang dapat diterima dan berfungsi secara luas dalam perekonomian, uang harus memiliki 6 syarat utama seperti yang saya jelaskan barusan. Yang pertama, yaitu dapat diterima secara umum. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Ketiga, tahan lama. Dan yang keempat, mudah dibagi. Yang kelima, memiliki nilai yang stabil. Dan yang keenam, sulit untuk dipalsukan. Dan memahami sifat-sifat ini membantu kita mengerti mengapa uang modern dirancang seperti sekarang dan bagaimana kepercayaan terhadap uang dibangun dalam masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai syarat-syarat uang. Saya Raymond Devrates Nuraya, izin pamit undur diri. Terima kasih.